and Chill. Bersama aku Zia. Juga aku Mira yang bakal nemenin kalian untuk membahas topik yang seru banget hari ini. Guys, sekarang kita lagi di akhir semester genap nih. Masa-masa yang pastinya bikin deg-degan banget. Apalagi buat teman-teman yang lagi berjuang di UTBK dan tes masuk perguruan tinggi. Bener banget Zia. Nah, salah satu jurusan yang paling banyak diminati itu adalah psikologi. Tapi sebenarnya psikologi itu ngapain aja sih? Pas banget nih, hari ini kita lagi bareng teman-teman dari Psikologi. Hai. Boleh dong kenalan dulu. Halo, aku Fadia, mahasiswi semester 4 Psikologi FKIK ULM. Halo semuanya, aku Sarah, sama seperti Fadia, aku juga mahasiswi semester 4 Psikologi FKIK ULM. Oke, langsung aja nih kita ke topik utama. Sebenarnya psikologi itu ngapain aja sih? Jadi, psikologi itu sebenarnya kita belajar memahami gimana sih manusia itu berpikir dan berperilaku. Dan kita tuh nggak cuma belajar teori, tapi juga ada praktiknya, kayak observasi, wawancara, sama tes psikologi. Nah, tes psikologi ini nih yang bisa ngukur kepribadian, minat, dan IQ seseorang. Terus, psikologi ini tuh juga ada banyak banget bidangnya, dan itu akan menjadi fokus kita nanti setelah lulus. Oh, jadi psikologi itu banyak bidangnya ya Fadia. Apa aja tuh? Terus kalau Fadia dan Sarah mau kemana nantinya? Kalau bidangnya sendiri itu ada psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, psikologi sosial, sama ada psikologi perkembangan. Kalau aku sendiri sih maunya ke psikologi klinis. Sama sih, kalau aku juga minatnya lebih ke psikologi klinis. Nah, jadi psikologi itu bukan tentang baca pikiran guys, tapi kita tuh belajar bagaimana sih pola perilaku individu. Nah, kalau tiap kampus tuh kan beda-beda fokusnya. Kalau di ULM sendiri tuh kayak gimana sih? Nah, kalau di ULM itu kampusnya berfokus ke lingkungan. Jadi psikologinya pun berfokus ke psikologi lingkungan. Nanti tugas-tugasnya akan ada yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya psikoedukasi terkait perilaku perlingkungan ke sekolah-sekolah gitu. Oh iya, yang tadi tuh sering banget ya orang anggap psikologi itu bisa baca pikiran. Padahal sebenarnya itu lebih kompleks teman-teman. Betul. Nah, karena tiap jurusan itu pasti ada suka dan dukanya. Kalau di psikologi sendiri teman-teman, tantangannya apa sih selama kalian berkuliah? Psikologi itu kan pasti akan sering berhadapan dengan banyak orang ya. Jadi memang butuh skill komunikasi yang baik. Nah, kalau tantangan dari aku sendiri, aku tuh masih ngerasa kesulitan di komunikasi. Tapi di psikologi ini juga diajarkan pelan-pelan kok bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau menurutku walaupun kita belum terlalu jago komunikasi, itu bisa diajarkan dan dikembangkan di sini. Nah, kalau Sarah sendiri gimana? Kalau dari aku sih lebih ke di awal-awal perkuliahan ya, karena saat SMA dan kuliah itu ternyata cara belajarnya sangat berbeda. Jadi aku tuh merasa takut dan insecure sama teman-teman, soalnya mereka semua tuh kelihatan bisa gitu. Tapi pada akhirnya mereka juga yang membersamai aku sampai aku merasa enjoy sekarang di psikologi. Wih, keren banget ya. Berarti walaupun ada tantangan tetap bisa dilewati. Apalagi kalau lingkungan itu saling support satu sama lain. Bener Mira. Oke guys, itu tadi obrolan kita hari ini seputar psikologi. Di sini kita jadi tahu nih gimana sebenarnya kuliah dan tantangan di psikologi. Bener banget. Selain itu kita juga jadi tahu nih kalau belajar psikologi itu bukan cuma sekedar baca pikiran, tapi kita jadi lebih memahami diri sendiri dan juga orang lain. Betul. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan kah dari kalian berdua untuk teman-teman yang tertarik masuk ke psikologi? Nah, buat ada yang mau masuk psikologi tapi masih ngerasa belum jago komunikasi, tenang aja karena itu semua bisa dilatih. Di psikologi ini kan kita kan belajar tentang manusia, jadi kita tuh nggak cuma ngerti soal orang lain, tapi kita juga belajar untuk mengerti diri kita sendiri. Yang penting mau belajar sungguh-sungguh aja sih, karena prosesnya itu bakal seru banget. Kayak aku setuju sama pesan-pesan dari Fadia. Dan kalau dari aku, untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang di UTBK ataupun buat kalian yang udah lulus di SNBP kemarin tapi masih merasa takut untuk kuliah, takut salah jalan juga, percayalah guys, pasti ada hal-hal baik yang menunggu kalian di sana. Jadi tetap semangat dan selamat berproses untuk kita semua. Yeay, terima kasih Sarah dan Fadia. Terima kasih kembali. Nah, pesan-pesan dari Sarah dan Fadia tadi adalah penutup dari podcast hari ini. Semoga topik kita hari ini bisa jadi gambaran buat kalian yang mau menentukan pilihan kuliah. Bener banget. Dan tentunya semangat buat kalian para pejuang UTBK. Semoga hasilnya nanti ini memuaskan dan dilancarkan. Amin. See you On the next episode of Talk and Chill. Bye-bye.